Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah 5 pondok yang recommended menurut Kang Erli untuk kalian yang bingung mau masuk ke pondok mana. 5. Ada Pondok Pandanaran Jogja. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran adalah sebuah lembaga pendidikan asrama bermodel pesantren, yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Mufid Masud, di Dusun Candi, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Lembaga ini berfokus pada pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran, serta membuka sekolah dari TK, Ibtidayah, MTS, Aliyah dan perguruan tinggi. Lembaga ini juga membuka berbagai badan usaha untuk mendukung pesantren dapat lebih mandiri. Segala kebutuhan santri seperti Bank Islam atau BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dan membuka cabang pesantren di berbagai tempat. Kiai Haji Muhammad Mufid Masud semula adalah pengasuh pondok pesantren Al-Munawir Putri. Beliau hijrah bersama istri dan putra-putrinya dan menempati tanah wakaf dari Haji Masduki Abdullah seluas 2000 meter persegi, yang terletak sekitar 200 meter sebelah barat Jalan Raya Yogya. Di tanah ini kemudian beliau mendirikan pesantren yang beliau beri nama Sunan Pandanaran. Awalnya berkonsentrasi dalam bidang Quran terutama tahfiz Quran. Hal ini mengingat Kiai Haji Mufid adalah seorang ahli dan memiliki kapasitas yang mewadahi di bidang tahfiz Quran. Santri yang datang ke sana pada umumnya adalah mereka yang benar-benar ingin intens menghafal atau mengaji Al-Quran. Tetap mempertahankan tradisi pesantren salafnya yakni Kishim Tahfiz dan Kishim Al-Takasus. Kitab-kitab yang dipergunakan dan diajarkan di sana adalah kitab-kitab mutabar seperti Ihya Ulum Al-Din, Sahih Bukhari Muslim, Tafsir Jalalain, dan lainnya. Kini pondok ini memiliki 6 komplek, komplek 1 Pondok Tahfiz Putra, komplek 2 Pondok Tahfiz Putri, komplek 3 Pondok Terpisah Putri dan Putra MTS dan Aliyah, komplek 4 untuk mahasiswa, komplek 5 untuk mahasiswi. Komplek 6 untuk mereka lanjut usia yang ingin belajar mengaji. Demikian profil Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta. Mari kita lanjut ke pondok lainnya. Urutan 4 ada Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren terletak di barat Sungai Brantas. Awal mula berdiri Pondok Pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim. Ketika pertama kali Kiai Abdul Karim menetap di Lirboyo, tanah tersebut diadzani. Saat itu juga semalaman penduduk Lirboyo tidak bisa tidur karena perpindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Santri pertama yang belajar di Lirboyo adalah Umar asal Madiun.
Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniyah, juga smart intelektual, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagamaan Islam yang otentik. Hingga saat ini, keberadaan Pondok Pesantren Lirboyo sangat berkembang pesat, menjadi sentral studi Islam klasik ala pesantren yang usianya sudah menginjak lebih dari 1 abad. Pondok Pesantren Lirboyo selalu ikut andil dan berperan aktif dalam pergerakan perjuangan, dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang seperti peristiwa pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Seperti kebanyakan pondok pesantren lainnya, Pondok Pesantren Lirboyo juga menyelenggarakan jenjang pendidikan mulai tingkat ibtidaiyah, SD, sanawiyah, SMP, hingga aliyah, SMA. Selain itu, lembaga ini juga menyelenggarakan idadiyah, yaitu pendidikan yang lebih memfokuskan untuk kajian Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, dan lain-lain yang menyangkut agama Islam. Di tempat ini, sudah tersedia masjid, asrama santri dengan jumlah 500 unit kamar, gedung sekolah yang memadai berjumlah 110 kelas perpustakaan yang representatif, laboratorium bahasa dan komputer, gedung auditorium Al-Muktamar, rumah sakit umum Lirboyo, warung dan kantin, minimarket, dapur umum, hingga sanitasi dan MCK. Selain mengenyam pendidikan agama dan formal, para santri di pondok ini juga bisa mengikuti beragam ekstrakurikuler. Demikian sekilas tentang Pondok Lirboyo. Urutan ketiga ada pesantren modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Modern Gontor adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing, Arab dan Inggris. Cikal bakal Pondok Modern Darussalam Gontor bermula pada abad ke-18, saat Kiai Ageng Hasan Besari dalam menyelenggarakan pendidikan. Pondok Gontor bercermin pada lembaga-lembaga pendidikan terkemuka di dunia, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo, Aligarh di India, Shanghai di Mauritania, serta Santiniketan di India. Orientasi Pondok Gontor adalah membentuk pribadi beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah, yang dapat mengabdi pada umat dengan penuh keikhlasan dan berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat.
Jenjang pendidikan di pondok pesantren ini disebut dengan Kuliatul Muallimin atau Muallimat Al-Islamiyah, KMI. KMI adalah jenjang pendidikan menengah di pondok gontor yang setara dengan SMP dan SMA. Sementara, mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Arab, dirasa Islamiyah, ilmu keguguran dan psikologi pendidikan, bahasa Inggris, ilmu pasti, IPA, IPS, dan keindonesiaan, kewarganegaraan. Selain untuk santri putra, Pondok Gontor juga menyelenggarakan pendidikan untuk santri putri. Demikian sekilas pondok modern Gontor, selanjutnya kita ke pondok di urutan kedua. Peringkat 2 adalah Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah, Pasuruan. Yayasan Sunniyah Salafiyah didirikan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf sekitar tahun 1995. Karena melihat perkembangan zaman yang sangat mengkhawatirkan bagi pemuda dan pemudi Islam. Maka beliau berinisiatif untuk mendirikan Yayasan Sunniyah Salafiyah dengan tujuan mengangkat keminiman ilmu serta memberikan wawasan yang luas kepada generasi muda Islam tentang ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti jejak para salafunas solihun. Sunniyah Salafiyah pada awalnya dirintis Habib Taufik dengan modal seadanya. Beliau membuka pengajaran agama dengan murid seadanya dan di tempat yang seadanya pula. Pondok pesantren asuhan Habib Taufik ini kini telah menjelma sebagai sebuah lembaga yang tak henti menelurkan kader-kader Islami demi keberlangsungan Islam di muka bumi ini. Pesantren Sunniyah Salafiyah, sebagaimana namanya pun berbasis salaf, dengan mengajarkan disiplin ilmu agama, seluruh santri diwajibkan masuk kelas ibtida, kelas pembekalan. Di sini para santri dibekali materi-materi tauhid, fikih juga lugo Arab. Pertama, kelas khusus tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Selain fokus mempelajari dan menghafal Al-Quran, para santri yang memilih kelas ini juga tetap dibekali materi fikih dan nahwu, sorof. Kedua, tarbiyah, kelas syariah plus bahasa, dengan penajaman ilmu fiqh, usyul fiqh, al-qawaid al-fiqhiyah, nahwu, sorof, balagoh, dan insya mengarang dalam bahasa Arab juga diwajibkan menghafal kitab Zubat. Para santri berprestasi setelah menyelesaikan jenjang di Sunniyah Salafiyah akan diberikan izin untuk dapat menempuh studi ke Hadramaut Yaman, Mesir, Makkah atau Madinah.
Dengan demikian, pesantren ini terus bergerak maju untuk menegakkan panji-panji Islam. Pendidikan formal terdapat SMP Putra, SMP Putri dan SMA serta tahfiz Al-Quran dan madrasah diniyah. Ekstrakurikuler terdapat 1. Praktek ibadah, sholat berjamaah, salat tahajud, salat duha. 2. Organisasi estetik terbalik Entriwati Hana, Hasanah Salaf. 3. Kajian Kitab Kuning. 4. Khitobah, Muhadoroh, dalam 2 bahasa. 5. Pembacaan Hotmul Quran. 6. Pembacaan Burdah. 7. Pembacaan Maulid Simtut Duror. 8. Riyadoh, olahraga, dan masih banyak lainnya. Dan sekarang kita ke pondok peringkat 1 menurut Kang Erli. Ini dia pondok peringkat 1 adalah pondok pesantren Dalwa di Pasuruan Bangil. Dalwa didirikan pada tahun 1981 di Bangil dengan menempati sebuah rumah kontrakan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran Us. Hasan Baharun mengasuh dan mendidik para santrinya. Dibantu Habib Husin Assegaf, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat, dalam waktu yang relatif singkat jumlah santri berkembang dengan pesat. Setelah Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun wafat pada 8 Safar 1420 atau tanggal 23 Mei tahun 1999, pondok ini kemudian diasuh oleh salah satu anaknya, yakni Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, yang merupakan murid asuhan almarhum Abuya Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Tersedia sekolah formal pada Pondok Pesantren Dalwa Bangil Pasuruan yaitu untuk MI, MTS dan MA. Madrasah Ibtidayah, MI, dengan akreditasi A, Madrasah Sanawiyah, MTS, dengan akreditasi B dan untuk Madrasah Aliyah, MA, tersedia program bahasa dan IPS. Adapun perguruan tinggi di Dalwa jurusan Pendidikan Agama Islam, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. BKI, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI. Fakultas Adab, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, program Pasca Sarjana, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam. Kata Dalwa adalah singkatan dari Darulugoh Wadawah yang memiliki arti tempat persemaian untuk bahasa dan dakwah. Yang mana maksudnya adalah tempat pembinaan santri dalam bidang bahasa, khususnya bahasa Arab. Di sini santri diberi bekal untuk bisa menyampaikan ilmu yang dipelajarinya kepada masyarakat maupun dakwah agama Islam. Di Dalwa bahasa Arab adalah bahasa pergaulan dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Hal ini diberlakukan sejak kelas 3 Ibtidayah, Sanawiyah, dan Aliyah. Para santri akan senantiasa bertambah pembendaharaan kosakatanya dan memperkuat ingatannya. Namun tidak menutup kemungkinan para guru masih mencampur dengan bahasa Indonesia. Demikian sedikit informasi tentang Pondok Dalwa.
Demikian perjalanan kita ke 5 pondok recommended menurut Kang Erli. Selanjutnya tinggal adik ataupun ayah bunda yang memilih.